Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Ferdiansyah dengan NIM 241910201 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Febriansyah dengan NIM 241910201085. Halo semuanya, selamat datang di Bicara Teknologi, podcast yang membahas segala hal tentang dunia teknologi. Saya Ali Ferdiansyah, host kalian hari ini, dan kita akan membahas topik yang seru banget, yaitu masa depan teknologi informasi. Nah, untuk bahasan kali ini saya tidak sendirian, ada teman saya yaitu Ahmad Zaki. Halo Mas Zaki, apa kabar? Halo Ferdi, kabar baik. Terima kasih telah mengundang saya di podcast kali ini. Sama-sama Mas Zaki. Oke Mas Zaki, langsung aja ya. Kalau ngomongin informasi teknologi, rasanya itu udah jadi bagian penting dari kehidupan kita. Menurut Mas Zaki, apa sih yang membuat informasi teknologi begitu terpengaruh? Wah, ini pertanyaan yang sangat bagus sih, Mas. Teknologi informasi itu intinya adalah jembatan. Ya, kayak dia menghubungkan manusia, proses dan data dengan cara yang lebih cepat, lebih efisien dan lebih luas dari sebelumnya. Mulai dari cara kita bekerja, berkomunikasi, sampai belajar, semua sekarang tergantung pada teknologi. Jadi gak heran sih kalau pengaruhnya begitu besar, Mas. Oh, setuju banget Mas. Ngomong-ngomong soal pekerjaan, sekarang kan banyak perusahaan yang lagi gencar-gencarnya bertransformasi digital. Tapi tidak sedikit juga yang gagal. Apa yang bisa membuatmu transformasi digital itu tidak berhasil? Ya, ini memang masalah yang sering terjadi sih. Biasanya ada beberapa alasan. Yang pertama, seperti banyak perusahaan yang hanya fokus pada teknologinya, tapi lupa untuk mempersiapkan sumber daya manusianya. Yang kedua, perancangan yang buruk. Transformasi digital itu bukan sekedar membeli perangkat lunak atau perangkat baru, tetapi harus ada strategi yang jelas. Dan yang terakhir, seringkali mereka mengabaikan keamanan cyber, padahal itu krusial. Keamanan Masnya itu tuh kayak topik wajib sekarang nih Mas. Terus soalnya sering banget kita dengar soal data bocor, serangan hacker atau malware. Kalau dari sisi Mas Zaki itu apa langkah paling mendasar membuat perusahaan biar gak jadi korban gitu Mas? Langkah yang pertama sih menurut saya, Mas, ini Mas, mungkin edukasi karyawan. Banyak serangan cyber terjadi karena human error, seperti klik tautan phishing itu, Mas, seperti kayak orang-orang yang menyebarluaskan link phishing, lalu orang-orang yang tidak tahu itu lalu mengklik link phishing itu sembarangan, Mas. Dan pastikan sistem selalu diperbarui, termasuk antivirus dan firewall, dan juga backup data secara rutin. Dan yang terakhir, gunakan autentikasi ganda, terutama untuk mengakses ke sistem penting. Wah, itu penting banget sih Mas. Balik lagi ke teknologi secara umum Mas. Dalam 5 tahun terakhir ini, inovasi apa yang menurut Mas Zaki itu paling signifikan? Menurut saya sih harus ini, Mas, inovasi cloud computing itu salah satu yang terbesar. Cloud gak cuma mengubah cara kita menyimpan data, Mas, tapi cara kita juga berfungsinya itu gimana juga, Mas. Dan selain itu juga kemajuan di bidang kecerdasan buatan atau yang sekarang lagi trendingnya yaitu AI juga sangat signifikan, Mas, terutama di bidang analisis data dan otomatisasinya itu. Setuju. Tapi ya Mas, teknologi ini juga bisa berdampak pada masyarakat. Menurut Mas Zaki, apalagi dampak positif atau negatifnya? Menurut saya sih lebih banyak positifnya, Mas, tapi waspada juga, kan mesti ada negatifnya juga, Mas. Ya, dampak positifnya contohnya yang sangat jelas, teknologi memenuhi kehidupan kita lebih efisien dan lebih mudah, Mas. Namun sisi lain ada ancaman seperti privasi yang terancam atau ketergantungan pada teknologi. Jadi
Jadi penting untuk menggunakan teknologi dengan bijak dan sebaik mungkin. Betul banget nih Mas. Sebelum kita tutup Mas Zaki, yaitu ada prediksi gak tentang masa depan informasi teknologi khususnya di Indonesia gitu Mas? Saya optimis, Ferdi. Saya optimis Mas Ferdi. Dengan populasi yang besar dan banyaknya talenta muda yang kreatif ini, Indonesia mempunyai peluang yang sangat besar menjadi pemimpin teknologi di Asia Tenggara seperti AI, blockchain dan Internet of Things atau IoT akan semakin berkembang, terutama jika pemerintah dan sektor swasta terus berinvestasi di bidang infrastruktur dan pendidikan teknologi. Wah, itu visi yang keren banget sih Mas. Terakhir nih Mas, ada pesan buat pendengar kita gak Mas? Ada dong. Jangan takut sama teknologi, tapi jangan juga terlalu bergantung dengan teknologi. Terus belajar, beradaptasi dengan perubahan, dan pastikan kita memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang positif. Mantep banget nih Mas. Terima kasih banyak Mas Zaki dan udah ngobrol bareng kita hari ini. Sama-sama Mas Ferdi, senang kita berbagi pengalaman di sini. Oke teman-teman, itu dia percakapan kita hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya bicara tentang teknologi. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.